Untuk tahap C2 kita punya dua goal. Goal pertama kita harus bikin sumbu jalannya. Kedua kita tambahin super elevasi. Terus 4 data yang kita butuh untuk W, lebar jalan dan bahu jalan, prosedurnya gimana cara dapat, itu bisa dilihat di contoh laporan. Udah ada di link deskripsi tempat downloadnya gimana. Terus ternyata kita punya masalah. Satu untuk lengkung spiral, itu kan kita ngitung dulu baru dapat LS-nya. Terus yang kedua, sebenarnya bisa nih si Civil 3D buat ngitung super elevasinya langsung. Tapi yang jadi masalah, perhitungan defaultnya Civil 3D itu dari ASTO 2011. Itu perlu sedikit dikalibrasi buat disamain sama SNI. Terus untuk pertama, solusi LS sama ED itu bisa dipakai lewat template Excel. Ini dipakai sama anak B15 buat praktikum ganjil tahun lalu. Terus untuk yang kedua, masalahnya di super elevasi itu ini nantilah kita lihat maksudnya apa. Sebenarnya kalau buat latihan bebas aja nentuin titiknya, sumbu jalannya kayak gimana. Ini sumbu jalan kasar ya, belum ada tikungannya. Tapi biar enak ini kita seragamin aja ya, jadi biar bisa ngecek. Terus kita buka template Excel, ini kita masukin PR-nya, terus sama RD-nya. Untuk deltanya, nih makanya kita sketch dulu pakai garis biasa. Ini line biasa. Kita masukin sudutnya berapa? Itu berapa? Ini masukin juga. Terus ini masukin juga. Ke sini. Ini karena kita udah masukin, kita dapat LS-nya itu berapa? 90 meter. Terus buat elevasi desainnya, super elevasi desain 9,74. Kita genepin aja jadi 9,8. Oke, udah. Selanjutnya kita bisa ngapus garisnya. Selanjutnya kita buka tab alignment. Ini buat receh-recehnya ini kita bahas di tempat yang lain. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan. Kita buka, kita klik alignment creation tool. Kita kasih nama, termasuk kayak type ini maksudnya apa, terus ini macam-macam. Ini bakal di tempat yang lain kalau ada kesempatan. Terus label set, pilih yang label set 1. Desain kriteria, masukin yang VR kita. Udah bisa pencet OK. Terus kita setting dulu di situ. Pilih yang cloudhoid apa sih ini bacanya? Pokoknya pilih yang ini. Maksudnya itu ini spiral bentuknya. Masukin LS kita di sini. 90 meter masukin ke sini, RD masukin ke sini. Masukin juga yang LS di sini. Udah klik OK. Pilih yang tangent with curve. Udah dipilih. Terus kita tinggal gambar jalan kita. Tadi kan ini kepleset, harusnya di tengah-tengah toh. Ini tinggal ganti aja ini ke sini. Tinggal di Oke, ya. Ini itu keterangan notasi warna yang biru itu artinya yang lurus, kuning itu yang spiral, merah yang bagian circle. Oke, ini kita udah selesai. Bisa kita hapus. Oke, untuk step yang pertama, goal pertama kita udah kelar. Ketika di tab create alignment tadi, ini kan ada starting station. Ini itu maksudnya jalan kita mulai start dari stasiun yang berapa. Ini 00 sesuai sama yang kita input tadi kan 00. Terus yang label set, kita kan tadi milih label set 1, maksudnya itu ini terus ini sampai yang di belakang. Ini tuh termasuk label set, bisa kita ubah konfigurasinya kayak gimana, tampilannya kayak gimana, dan itu mudah-mudahan masuk di step alignment anotasi. Termasuk sama ini jalan nggak bisa diubah warnanya biru, kuning sama merah itu di sana. Jadi yang merah ini bagian circle-nya,
kuning bagian spiralnya, yang biru bagian lurusnya. Stasioninya ini titik kritikal TS, tangan spiral dari lurus ke spiral. Oke, ini kalau mau di hidden, kalau terlalu rame hidden aja nggak apa-apa. Klik kanan, isolate object, isolate object. Kalau mau balikin tinggal klik kanan lagi, and object isolation. Terus termasuk sama yang kontur ini. Jadi bedanya kontur sama label set, kalau kontur itu dan beberapa fitur-fitur 3D lainnya, dia punya layer sendiri. Ini kalau kita lihat, nah ini nih layernya. C topo major, C topo minor. Ini itu yang major ya. Major apa minor? Berarti yang major. Nah, kan nggak kelihatan tuh. Tuh. Kita kan nggak ngerasa, perasaan nggak di input ininya deh. Nggak di input apa namanya layernya. Tapi dia udah bikin layer otomatis. Nah, ini kalau ribet di hidden aja. Tapi kalau yang label set, dia nggak punya layer. Ya, kalau nggak salah dia nggak punya layer. Terus kita kan perlu ngecek. Ingat kalau misalnya kita memakai tikungan SCS, ya, ini tikungan kita tikungan SCS. Punya syarat kalau LC-nya harus lebih besar daripada 20 meter. Lengkung sirkuitnya harus lebih besar daripada 20 meter. Ini kalau mau kita atur-atur ya tinggal ditarik aja nih, tarik sini, kan dia udah ngubah sendiri tuh berapa. Kalau ini nggak mau, nah berarti terlalu mepet jaraknya, dia nggak bisa bikin. Kali ini kita ngeceknya gimana, bisa kan ini stasiun CS berapa? 542. Ternyata panjangnya 36 meter. Cara kedua, kita bisa pencet ini label, terus multiple segment, klik jalan kita. Kalau udah, terus klik lagi jalan kita, add tables, add segment. Ini dipilih yang informasi geometri alignment horizontal, klik OK. Terus kita taruh labelnya, tabelnya di sini. Terus dilihat ini C13. C13, lihat C13. Panjangnya berapa? 36 meter. Dia lebih besar dari 20 meter. Oke, bisa. Ini Rek, kalau mau dimepetin ya bisa-bisa aja nih, pepetin aja. C-nya berapa? 28. Oh, masih boleh. Ini kalau kita turunin lagi. Oh, panjangnya 22 meter. Masih bisa memenuhi kan? Beta itu ini, delta sama aja. Oke, ini buat ngecek aja. Ini kan ada data-data dari Civil 3D, cek di Excel. Cuma nanti kalau misalnya ada masalah, loh kok beda perhitungannya sama yang manual, itu coba dicek masalah kayak masukin angka pi. Biasanya kan cuma masukin 3,14. Tapi kalau di Civil 3D dia 3,14 sekian sampai buntutnya panjang. Itu kalau masalah beda paling beda gitu-gitu aja. Buat nambahin super elevasi itu caranya bisa diklik garis kita, garis jalannya. Terus di sini edit super elevasi, atau di sini klik kanan edit super elevation. Nah, calculate super elevation now. Pilih undivided crown, terus center baseline. Ini maksudnya titik putarnya di mana. Terus next, masukin lebar jalan kita berapa? 3,5 meter. 3,5 meter. Terus kemiringan normalnya ketika di jalan lurus dia miringnya berapa sih? Itu 2%. Next. Terus masukin bahu jalannya. Min berapa? 1,5 meter ya. Terus ternyata bahu jalan itu ini ya, ini yang jalan kita, jalan utamanya, terus ini yang bahu jalan. Bahu jalannya
agak miring lagi dia ternyata. Ini cara masukinnya di sini, pemiringan bahu jalan. Coba kita masukin 4, ini 4%. Udah, next. Terus dipilih Emax yang 10%, ini 100%. Oke, udah finish. Biarin dia ngitung. Oke. Terus kalau buat munculin diagram super elevasinya, diklik garisnya, garis jalan kita ini, create super elevation view. Untuk yang ini di unchecklist untuk bagian shouldernya. Kenapa itu nanti dibahas di video yang lain lah ya. Terus tinggal ditaruh di mana. Oke, terlalu gede ya. Ini kita atur view-nya, diklik diagramnya, klik kanan. Aku nggak mau. Nah, ini klik kanan, ternyata tadi nggak klik sempurna. Edit super elevation view style. Stylenya diganti 10. Oke. Nah, dia agak kecil. Ini berapa nih? Nah, ini kebetulan aja ini udah sama 9,8%. Tapi nggak semua tikungan kan, tergantung ya, beda-beda super elevasinya. Nggak semua tikungan udah di cover sama template ini ya. Untuk masalah kedua, kebetulan aja yang ini tuh udah ada komennya. Tapi buat nanti misalnya ada yang super elevasinya itu ternyata nggak sesuai perhitungan, misalnya di perhitungan kita itu 9,5, itu gampang aja cara gantinya. Ini diagram super elevasinya, diklik terus garis ini, ingat ya, ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan, berarti diganti aja, digeser. Ini 9,1, digeser aja, digeser-geser manual. Itu cara ganti, maksudnya buat super elevasi diedit manual itu yang ini maksudnya. Ini ya, diganti-ganti aja manual. Itu yang cara grafis buat ngedit super elevasi. Kalau buat cara tabular itu diklik diagramnya, terus klik kanan, open tabular editor. Kita misalnya mau ngedit di tikungan yang ini. Ya, kita lihat. Itu ternyata dia startnya di stationing 505, cari 505 di sini. Nah, ini. Misalnya kita mau ganti 7,8. Ini shouldernya, ini yang lemnya 8. Terus ini ingat minus karena dia belok kanan, ini 7,8. Ini 7,8. Oke. Terus ingat juga karena dari ini sepanjang circle itu kan super elevasinya sama, berarti kita juga harus ganti di stationing CS, yaitu stationing 542 sebelah sini. Kalau nggak diganti, kenapa dia bentuknya nanti, nah, miring begini? Karena yang ini kita ganti 7,8, tapi ini belum kita ganti, dia masih 9,8. Ini kita ganti juga 7,8, 7,8, min 7,8, min 7,8. Oke, nah ini udah keganti 7,8. Tuh, kita ganti. Buat dapat pemahaman yang lebih baik masalah tadi yang belok kanan belok kiri itu begini, ini ada visualisasinya. Jadi ceritanya ada jalan arahnya ke sana, ini belok kanan, ini belok kiri. Terus ini kok agak susah ya. Terus kalau di jalan lurus atau normal itu kemiringannya, pertama yang di jalannya itu min 2% ceritanya yang tadi. Terus ceritanya di masing-masing bahu dia lebih miring lagi. Nah, itu yang tadi kemiringan bahu jalan.
Terus ketika belok kiri, belok kanan ya pertama. Oh ya, belok kanan. Ketika belok kanan, kan lajur sebelah kiri dia yang naik. Berarti dia positif harganya. Jalur kanan itu yang turun, negatif. Kalau yang tadi itu bahu jalan, itu dianggap kemiringannya sama, yaitu 9,8%. Berarti bahu sebelah kiri tingginya 9,8, bahu sebelah kanan, jalur kanan, itu min 9,8. Terus kalau yang belok kiri berarti kan kebalik. Dia yang jalur kiri. Jalur kirinya yang turun, jalur kanannya yang naik. Begitu juga dengan bahunya, bahu jalan. Ya, begitu. Makanya kalau di Civil 3D tadi, kalau yang pertama ini belok kanan, berarti kan sisi sebelah kiri dia yang positif. Terus kalau misalnya yang ini, stationing berapa nih? SC 1 plus 1 plus mana? Ini. Kalau ini tikungan yang kedua dia karena belok kiri, berarti bahu yang sebelah kiri, bahu jalan yang sebelah kiri dia itu yang turun. Sama aja kayak ini. Sama aja kayak yang ini. Kalau yang belok kanan, bagian yang kiri dia yang naik, bagian kanan yang turun. Karena ini belok kiri, yang tikungan kedua, berarti kebalik, yang kiri turun, yang kanan naik. Begitu. Di awal tadi kita udah nyoba buat ngedit geometri jalan kita pakai cara grafis. Ini tinggal diganti-ganti. Tapi untuk cara tabulasinya, itu diklik jalan kita, terus klik kanan, edit alignment geometri. Terus diklik tabel ini yang kecil, dia bakal keluar tabelnya. Yang jadi catatan, kita cuma bisa ngedit yang diwarnain hitam, yang abu-abu ini nggak bisa diedit karena dia variabel yang dipengaruhi oleh ini. Jadi radiusnya bisa kita ganti misalnya 300. Jadi edit geometri sama ngedit super elevasi ada dua cara. Ada cara grafis, ada cara tabulasi.